Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu dari Puji Syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ketiga. Dan sekaligus juga dalam hari Minggu biasa yang ketiga ini, oleh Paus Fransiskus ditentukan atau ditetapkan sebagai hari Minggu Sabda Allah, yang mulai diikrarkan pada tanggal 30 September tahun 2019. Dan dengan demikian tahun ini menjadi tahun yang ketiga untuk merayakan hari Minggu biasa sebagai hari Minggu Sabda Allah. Selain hari Minggu Sabda Allah, dalam kalender liturgi ada juga yang namanya bulan Kitab Suci Nasional dan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Dan dengan demikian diharapkan bahwa seluruh hidup kita arahkan kepada kemuliaan Allah, Sang Sumber kehidupan. Juga bersama dengan saudara-saudari kita pada hari ini merayakan hari raya Imlek 2574 di tahun 2023 dengan satu pengharapan, semoga tahun baru ini semakin lebih baik, kita semakin mengalami kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah sendiri karena ketaatan kita kepadanya. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ditopang oleh sabda Tuhan pada kesempatan ini, di mana Allah menyatakan karya penyelamatannya dalam diri Putra Yesus Kristus untuk menyelamatkan seluruh bangsa kepada kita semua. Maka mari kita membuka hati kita, menyadari diri kita, mohon pengampunan atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, seraya membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita pada kesempatan ini, utamanya mendoakan saudara-saudari kita yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, dan juga terlebih mereka yang sudah mendahului kita, utamanya Syamsuddin Gunawan yang meninggal 25 Desember 2020, moga-moga dengan belas kasih Tuhan dia menikmati hidup abadi dalam kemuliaannya. Kita hening sejenak.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang datang untuk merenggut beban derita dari pundak umat dan mematahkan tongkat si penindas. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya terang benderang yang menyinari umat dalam kegelapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pewarta kabar gembira kerajaan Allah yang ditawarkan kepada kami asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu Yesus Kristus telah hadir di dunia untuk mewartakan pertobatan dan datangnya kerajaan-Mu. Kami mohon bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Nya, agar kami dapat melihat cahaya-Mu yang akan menerangi hidup kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh kami alami sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan Hari Raya Imlek, mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh pengalaman di tahun yang lalu, dan memasuki lagi tahun yang baru. Di tahun 2023 ini, moga-moga di tahun ini hidup kami semakin lebih baik, karena kami semakin berusaha untuk mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu melalui tuntunan sabda-Mu, dan dengan demikian kami semakin setia dan taat untuk menikmati rahmat cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersuka-cita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku.
dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya
dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Sabda Allah jatuh pada hari Minggu biasa yang ketiga dalam kalender liturgi kita yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 30 September tahun 2019 bertepatan pada peringatan 1600 tahun wafatnya Santo Hieronymus sebagai doktor gereja dan penerjemah kitab suci ke dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata. Dengan dikeluarkannya surat apostolik Aperuit Illis berupa motu proprio yang menetapkan hari Minggu Sabda Allah pada hari Minggu ketiga masa biasa diperuntukkan bagi perayaan pendamaian dan penyebaran Sabda Allah ke seluruh dunia. Selain hari Minggu sebagai hari Sabda Allah yang jatuh pada hari Minggu ketiga, kita juga memiliki hari Minggu di bulan September, yaitu bulan Kitab Suci Nasional. Maka dalam kalender liturgi kita ada dua sarana ini. Maka jelas dan praktis bagi kita hal ini diingatkan. Dan itu bertepatan juga dengan permulaan di mana Yesus menyatakan karya penyelamatannya yang diwahyukan dan nyatakan kepada kita yang berpuncak dalam dirinya sendiri. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Cukup panjang kalau kita membaca sejarahnya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Maka kalau hari ini kita merayakan hari Minggu Sabda Allah, karena itu seluruh umat Allah diundang untuk menengadahkan seluruh perjalanan hidupnya, pandangannya, dan seluruh keberadaannya kepada kemuliaan Tuhan sendiri sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus atau orang Kristen. Tetapi itu tidak berarti bahwa sabda Allah ini hanya berguna dan bermanfaat bagi kita, tetapi sungguh menjadi pedoman yang penting bagi seluruh umat manusia untuk sungguh semakin menyadari dirinya di hadapan Sang Pencipta atau Sang Pemberi kehidupan. Dahulu Allah berbicara kepada Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk Musa atas cara personal. Kemudian Allah berbicara kepada umatnya dengan perantaraan para nabinya dan para raja kalau kita membaca kitab suci. Selanjutnya tahap yang paling sempurna sebagai titik klimaks dari perwahyuan Allah, yakni Allah berbicara kepada manusia lewat putranya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam Ibrani 1 ayat 2. Dan kini dalam gerejanya Allah berbicara kepada kita lewat kitab suci yang berisikan firman Allah yang hidup dan tidak lekang dengan waktu, generasi dan zaman. Allah juga berbicara dalam kehidupan gereja lewat daya
dan kuasa Roh Kudus untuk menyatakan secara jelas sabda Allah dalam kitab suci. Maka pantaslah pada hari Minggu sabda Allah ini kita memberi penghormatan terhadap sabda Allah dalam seluruh kehidupan kita dengan cara tentu menyadari panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara terkasih, menyadari panggilan Tuhan tidak berarti bahwa kita dicabut dari tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita. Bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius pada hari Minggu ini berbicara tentang misi mewartakan kabar gembira. Untuk misi itulah lalu Yesus memanggil para murid untuk terjun dalam bidang pewartaan Injil ini. Dikisahkan Yesus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia, dan Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus untuk mengikutinya. Mereka dipanggil untuk menjadi pewarta Injil bagi banyak orang, bukan hanya untuk orang tertentu saja, dan itu sangat jelas dalam bacaan kedua pada kesempatan ini. Dikisahkan dalam Injil pada kesempatan ini Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, dan ia menghendaki para muridnya melakukan hal yang sama, dan kita semua adalah murid Kristus, yakni mewartakan Injil kepada siapa saja yang kita jumpai, mewartakan Injil kepada segala bangsa menurut perutusan Yesus. Maka amatlah penting bagi bangsa manusia. Mengapa? Karena orang-orang yang hidup dalam kegelapan diterangi oleh firman Allah itu sendiri. Dan mereka yang diterangi firman Allah hidup dalam sukacita dan sorak-sorai. Mereka bersukacita di hadapan Allah seperti orang bersukacita pada waktu panen, seperti orang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan. Kepada Timotius, Paulus berkata, "Ingatlah bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran." Dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16. Maka fungsi firman Allah ialah menuntun orang kepada kehidupan bersama Allah dalam kebenaran, dan dengan demikian kita diharapkan tetap bersatu dan mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan dan tidak ada perpecahan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup menurut sabda Tuhan. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Sejauh mana firman Allah sungguh menjadi pelita di dalam melangkahkan kaki mengarungi kehidupan ini, dan sungguh menjadi terang di dalam melaksanakan seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau pada kesempatan ini kita bersama dengan saudara-saudari kita boleh merayakan Hari Raya Imlek, tentu pengalaman dalam kehidupan ini, seperti yang mungkin saya sudah sampaikan tahun lalu kalau tidak salah. Lalu kita mengadakan misa yang namanya malam Imlek. Untuk apa saya menarik perayaan itu? Karena sejauh saya tahu bahwa sebenarnya pada saat itulah kesempatan yang sungguh sangat indah bagi keluarga kecil menyatakan kebersamaan untuk saling membuka hati kita dan saling memberikan dan membukakan pintu maaf satu sama lain. Sementara dalam penyucian dan pengudusan untuk merayakan perayaan besoknya, yaitu tahun baru, maka sekali lagi pertobatan dan pemaafan itu menjadi penting. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena sadar sepenuhnya tidak ada manusia yang sempurna. Lewat tutur kata, perilaku,
dan hal-hal yang lain dalam seluruh kehidupan. Maka alangkah indahnya, dan itulah yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita sejak dari dulu. Kalau kita mau melakukan suatu perayaan besar, alangkah eloknya untuk berkumpul bersama, saling memaafkan dan saling memberikan ampun satu sama lain. Supaya tahun-tahun yang lalu yang kita alami, seluruh pengalaman, mungkin perjuangan, kata-kata yang tidak enak, sifat dan perilaku, di tahun yang akan datang itu tidak terulang lagi. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apa yang disampaikan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, bahwa tidak ada perpecahan di antara kamu, sungguh akan semakin membawa rasa damai dan bahagia. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, tentu disemangati oleh sabda Tuhan pada hari ini, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia, yang tentu kita coba upayakan dalam kesatuan dan kebersamaan kita lewat tugas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Kalau dalam bacaan Injil pada hari ini, di mana Yesus memanggil murid-muridnya dalam kehidupan keseharian sebagai pelayan, lalu dikatakan mereka segera meninggalkan perahunya dan mengikuti Yesus. Artinya, dalam mengikuti panggilan Tuhan, jangan kita merasa ragu. Dan jangan kita mengikatkan diri pada hal-hal yang hanya bersifat sementara saja. Tetapi kita dengan penuh kebijaksanaan untuk sungguh mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga panggilan Tuhan jauh lebih indah dan sungguh akan semakin merasuki seluruh hidup kita. Dan yang kedua adalah bahwa Tuhan selalu hadir di dalam seluruh perjuangan kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, setiap pekerjaan-pekerjaan kita, asal kita dengan setia dan taat untuk mengupayakannya diterangi oleh sabda Tuhan sendiri. Semoga dengan kekuatan Roh Kudus-Nya, sungguh kita semakin bersatu satu sama lain. Tugas dan pelayan apapun yang kita buat dan pekerjaan apapun, kalau kita tetap ikat dalam iman keyakinan dan diterangi oleh sabda Tuhan, yakinilah bahwa semuanya itu akan mengarahkan kita kepada kesatuan untuk semakin memuji memuliakan Tuhan, walaupun kita mempunyai karakter, sifat dan perilaku yang berbeda. Karena ada keinginan untuk tetap membuka hati kita memahami orang lain dalam seluruh kehidupan, maka hal itu juga akan semakin membuat kita merasa damai dan bahagia tanpa ada rasa dendam dalam diri kita atau mungkin rasa curiga, tetapi justru akan semakin memberikan kekuatan jika ada perbedaan di antara kita, tetapi kita mampu dan bisa untuk melihat bagaimana jalan keluar dan yang seharusnya kita buat bersama untuk bisa melihat yang lebih baik. Di sanalah kebijaksanaan Tuhan senantiasa hadir dan sabda Allah menjadi terang dan pemersatu kita semua untuk semakin menikmati rahmat dan berkat-Nya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari yang rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga terang putranya Yesus Kristus membawa harapan dan keselamatan bagi semua orang. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami,
Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat Allah di dunia ini menjadi laksana terang yang besar yang bersinar dalam kegelapan. Semoga para bapak dan ibu serta anak-anak melibatkan diri untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga para pemimpin dunia membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita dengan memberi keadilan kepada mereka yang tertindas, martabat manusiawi kepada setiap orang, dan pertolongan serta hiburan kepada mereka yang tidak bisa menolong diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat-Mu ini dapat hidup rukun dan damai dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dan dalam negara kami. Semoga komunitas Kristiani selalu dijauhkan dari segala perpecahan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi mereka yang masih mencari-cari dan meraba-raba dalam menemukan arti kehidupan ini, semoga mereka menemukan Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga kami di sini dan seluruh umat Kristiani menjadi seperti terang di atas gunung bagi semua orang yang melihat kami. Terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Kami juga senantiasa memohon semoga seluruh umat Kristiani di seluruh dunia semakin bersatu, mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu ya Bapa, diterangi oleh sabda-Mu sendiri, sebagaimana Engkau mengantar kami untuk doa pekan sedunia, yaitu supaya seluruh umat Kristiani sungguh semakin bersatu, dan dengan demikian karya penyelamat-Mu yang Kau nyatakan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus semakin juga dialami dan dirasakan oleh seluruh umat manusia dimanapun berada, karena kehadiran pengikut-pengikut Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan Hari Raya Imlek di tahun 2023 ini. Semoga seluruh pengalaman di tahun-tahun yang lalu semakin meneguhkan dan menguatkan untuk memasuki tahun baru Imlek ini. Dan dengan demikian hidup kami di tahun-tahun yang akan datang akan semakin berkenan kepadamu, semakin sukses dan semakin merasakan kedamaian ketentraman dalam seluruh usaha rencana pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Dan dengan demikian kemuliaan-Mu juga akan semakin dinikmati oleh banyak orang. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga mereka yang Kau antar untuk memasuki usia jompo. Semoga berkat-Mu semakin melimpah dialaminya oleh saudara-saudari kami yang sakit, lewat usaha yang dinyatakan kepadanya, baik oleh para medis maupun oleh keluarga siapa saja yang memerhatikan mereka. Sehingga lewat itu saudara-saudari kami yang sakit tetap menemukan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan untuk memperoleh kembali kesehatannya. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Juga kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Utamanya bersama keluarga mendoakan orang tua Syamsuddin Gunawan yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami, orang tua kami ini
sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon kepada Tuhan, Semoga terang Kristus menyinari kami. Kita hening senyap depan Allah, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau, Allah kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan yang mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Puji syukur 382. Bersama juga akan menjadi roti kehidupan, terpujilah Allah selama-lamanya. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku. Gunakanlah menurut hasrat-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang ku mohon, menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu. Ku mohon, menjadi hartaku. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk bertobat mengarahkan hidup kami kepada kerajaan-Mu.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, berikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Nanti prodekon akan berada di samping kiri kanan, saya di tengah, lalu dua prodekon di tengah. Yang dari belakang langsung saja maju ke depan, kecuali kalau sudah selesai di belakang bisa masuk di tengah.
Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar seruan, di manakah Tuhan penolongmu? Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Akulah terang dunia, sabda Tuhan, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabdamu yang menerangi kami dan tubuh putramu yang menguatkan kami. Semoga kami semakin bertekun mengusahakan persatuan di antara kami, sampai kami mengalami kesatuan penuh denganmu di surga. Melalui putramu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 22 Januari 2023. Akan saling menermakan sakramen perkawinan Yohanes Jega dengan Maria Natalia Moa, pengumuman ketiga. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 14 dan 15 Januari 2023 sebesar Rp23.105.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp23.200.000. Pendaftaran penerimaan calon komuni pertama telah dibuka. Bagi yang ingin mendaftar, silakan ke kantor sekretariat setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Dengan syarat umur 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD ke atas dengan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. Pembelajaran akan dimulai pada hari Minggu 5 Februari 2023. Pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa 7 Februari 2023 jam 6 sore di Aula Lantai 1. Kebangkitan Rohani Katolik atau KRK dalam rangka dedikasi gedung gereja baru Paroki Andalas dilaksanakan pada hari Kamis 26 Januari 2023 pukul 7 sampai 9 malam di Gereja Kristus Raja Andalas dengan pembicara Ibu Yovita Pandin dari Surabaya dan tema Gereja sebagai Bait Allah. Rencana peresmian gereja akan diadakan pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 9 pagi. Hari Minggu depan 28 dan 29 Januari 2023 kolekte pembangunan atau kolekte kedua akan dialihkan untuk kolekte tahbisan Imam Baru KAMS yang akan dilaksanakan tanggal 2 Februari 2023. Mohon partisipasi seluruh umat untuk mendukung tahbisan Imam Baru kita.
Pengumuman Panitia Dedikasi dan Peresmian Gereja Kristus Raja Andalas. Salam sukacita dan puji Tuhan, Gereja Kristus Raja Andalas akan segera didedikasikan dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami dengan hormat mengundang para donatur gereja yang nama-namanya dapat dilihat pada papan pengumuman yang terpajang di dekat pintu masuk Jalan Lamputang. Mohon donatur yang namanya ada dalam daftar tersebut untuk datang ke gereja mengambil undangannya pada Sekretariat Paroki Ibu Damaris, dan kami mohon maaf atas undangan yang terbatas dikarenakan tempat yang tidak mencukupi. Demikian pengumuman, harap dimaklumi. Tuhan memberkati. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tentu sekali lagi sehubungan dengan rencana kita untuk dedikasi peresmian gereja, maka itu mudah-mudahan dan harap bahwa tanggal 1 itu sudah jadi 1 Februari karena 1 kali sudah tertunda. Kita berharap bahwa itu tetap akan diupayakan, mudah-mudahan tetap terlaksana. Kita berdalam doa-doa kita. Tentu kita semua tidak mendapat undangan dalam arti bahwa harus ada undangan tertulis, tetapi dengan pengumuman disampaikan kepada kita untuk kesadaran kita karena ini adalah gereja kita bersama. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa pada tanggal 1 Februari tentu bagi kita yang punya kesempatan untuk ikut tetap diharapkan tetap ikut. Tetapi sekali lagi diingatkan bahwa parkiran kita itu terbatas, jadi nanti kita pikirkan bersama soal itu. Tentu kita akan prioritaskan pada tamu-tamu kita, tamu undangan, dan itu yang dimaksudkan tadi dengan adanya undangan para donatur dan orang-orang yang dengan sukarela untuk memberikan sumbangan selama ini. Tetap tidak berarti bahwa umat tidak diundang, seluruh umat diundang, untuk itulah diadakan pengumuman. Jadi saya kira diharapkan pengertian dari diri kita. Undangan juga sudah disampaikan ke rukun-rukun dan wilayah dalam soal ini dan juga diumumkan di gereja ini. Lalu kegiatan terakhir itu sebelum dedikasi tanggal 26 itu ada KRK Kebangunan Rohani yang akan kita buat di sini. Kita juga mengundang ke paroki-paroki lain bagi mereka yang punya kesempatan supaya hadir dalam acara itu. Mudah-mudahan kita semakin memahami apa artinya gereja sebagai bait Allah, dan dengan demikian kita semakin aktif juga dalam karya pelayanan kita buat di paroki kita ini. Tentu itu pengharapan kita. Nah, sekali lagi kepada kita semua saya kira tetap mohon pengertiannya akan hal ini. Jangan sampai ada berita yang simpang siur untuk mengatakan kita tidak diundang. Semua umat diundang dalam perayaan ini. Tapi tentu kita berikan prioritas kepada seluruh tamu-tamu kita karena gereja kita terbatas ya. Saya kira itu, dan atas seluruh pengertian dan pemahaman kita saya ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas tanpa kecuali, kita semua yang hadir, dan akhirnya sekali lagi selamat Hari Raya Imlek bagi kita yang merayakannya, karena kita telah mengupayakan dalam seluruh kebiasaan-kebiasaan kita di mana kita mensyukuri segala rahmat dan berkat Tuhan. Moga-moga di tahun 2023 ini dengan merayakan Hari Raya Imlek yang sudah 2574 tentu dirayakan oleh nenek moyang kita sampai kepada kita, kita semakin mengambil makna dan berharap bahwa hidup kita akan semakin lebih indah, lebih bagus di tahun-tahun yang akan datang. Karena kita selalu berusaha untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, berkat sabda Tuhan yang senantiasa menuntun dan mempersatukan kita. Sekali lagi kepada kita semua kami ucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Imlek. Mari kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat.